Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang tansah kita hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika, atallahu umrahu wa nafa'anallahu bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan, kesehatan, panjang umur sehingga kita senantiasa mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Ugi ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan ummah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, para bapak saha ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kang sepindah, semonggo kita panjenengan sedaya munjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah enjang menika saged makempal wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika dalam rangka thalabul ilmi kajian Ahad pagi. Sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, apa nikmat yang paling besar yang masih kita rasakan sampai saat ini? Kinten-kinten nikmat sing paling gedhe niku napa? Apa rezeki yang paling besar yang masih kita bisa terima sampai saat ini? Apakah rezeki sehat? Sehat, misalkan masuk angin itu sehat napa mboten? Nek dijoli duit 1 miliar masuk angin sedinten purun napa mboten? Purun nggih. Berarti mboten sehat. Nikmat terbesar ternyata mboten sehat. Para sedaya berarti nikmat yang paling besar yang masih kita bisa rasakan, rezeki yang paling besar kalau dibandingkan dengan harta miliaran bahkan triliunan niku sakjatosipun nggih menika nikmat sujud dan nikmat sholat. Kok bisa? Ini saya mau cerita dulu. Cerita ini, kisah ini yang menceritakan adalah Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr, Profesor Dr. Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr, ulama Arab Saudi, dosen akidah. Sering ke Indonesia. Pernah juga di Masjid Istiqlal
untuk menyampaikan kajian. Ini berdasarkan cerita dari orangnya langsung. Kisahnya bagaimana? Beliau mengatakan, waqad haddatsani, sanes hadis niki, cerita ulama Arab Saudi. Waqad haddatsani ahadul ashkhasi min ihdad duwalil arabiyyah. Ada seorang dari salah satu negara Arab yang bercerita kepada saya, kata beliau, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Yaqulu, ia mengatakan kepada saya, kana li jarun la a'rifu bit tijarah wa la a'rifu aidan bi sahibil irth. Saya itu punya tetangga, kata orang ini ceritanya kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr. Saya punya tetangga dan setahu saya dia itu tidak bisnis apa-apa. At-tijarah, bisnis, dagang. Wala a'rifu aidan bi sahibil irth. Saya juga tidak tahu atau setahu saya dia itu juga tidak mendapatkan warisan. Tidak bisnis, tidak dapatkan warisan. Wala indahu a'malun wala masalih. Dia juga tidak kerja, wala masalih, tidak punya aktivitas. Tidak bisnis, tidak dapat warisan, tidak kerja, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Walakin indahu amwalun katsirah. Tapi dia kok bisa punya harta yang banyak? Kinten-kinten niku duit saking pundi niku? Boten bisnis, boten mendapatkan warisan, boten nyambut damel, boten aktivitas napa-napa, tapi uangnya banyak, hartanya banyak. Wa a'rifu min nafsi, yang saya tahu, annani idza tajtu marartu alaihi wa radtu alaihi hajati fayu'tini amwala. Yang saya tahu setiap kali saya datang kepadanya, kemudian saya sampaikan hajat saya ketika saya tidak punya uang, saya minta sama dia, pasti dikasih. Lomot ya. Qultu lahu, kemudian saya bilang kepadanya, ana jaru, saya ini kan tetanggamu. Wa araka indaka amwalun wala tijarata wala amal. Dan saya tahu kamu punya banyak harta, meskipun kamu tidak bisnis, wala tijarata wala amal, dan kamu tidak bekerja. Fa uridu an tadullani tariqah. Saya kepingin kamu tunjukkan kepada saya caranya. Cara punya harta nggak kerja, nggak ngapa-ngapain itu gimana caranya seperti kamu ini. Hatta aku namitlah, sampai saya bisa seperti kamu. Qala, ia kemudian mengatakan, adulluka ala tariq, saya akan tunjukkan jalannya, lakin qul ma aquluhu laka taf'al. Tapi apapun nanti yang saya katakan kepadamu, kamu harus melakukannya. Qala na'am, siap katanya. Baik, nanti saya lakukan. La tatruk minhu syai'a, jangan kamu tinggal satu pun apa yang aku katakan kepadamu. Qala la atruku syai'a, saya tidak akan meninggalkan satu pun. Semua yang kamu perintahkan nanti saya lakukan, katanya. Wa akhadatni at-tama'u war-raghbatu fil amwali wal khirsi 'ala tahsil. Karena sudah kadung kebelet, tamak, pengen punya harta banyak, mboten nyambut damel, mboten aktivitas apa-apa, wal khirsi 'ala tahsil, pengen cepat-cepat menghasilkannya, faqabiltu dzalik, maka ia menerimanya. Summa arsyadani yaqul, kemudian ia memberitahu, tadhabu ila syati'il bahri 'inda ghurubi syams,
Dia memberitahu apa? Nah, tapi niki ampun dipraktekin gini. Mungkin dipraktekin. Pergilah atau kamu pergi ke Syati'il Bahri, ke pantai. Inda ghurubi syamsi. Kapan waktunya? Waktunya khusus nih. Tidak setiap saat. Tidak boleh sambil piknik, mboten saged. Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam atau sunsetnya itu, wa anta tanduru syamsa. Lihatlah matahari itu. Jangan sampai kedip. Kalau kedip nanti tidak bisa dapat harta nanti. Begitu matahari tenggelam, ghurub asyams, kamu lihat matahari itu. Sambil apa? Wa'tani al-asma tunadiha. Nanti nama-nama yang sudah saya kasih ke kamu, kamu sebut ketika itu. Ibaratnya baca mantra ini. Yahruj laka syai'um minan nahri. Nanti akan muncul suatu makhluk dari air itu. Ini kisah Syekh Abdurrahman Abdul Razak Al-Badr. Ini betul-betul kisah dari orang kepada beliau. Wa kullu ma tatlubuhu minka fala taruddahu mahmakan. Apapun nanti makhluk itu minta kepadamu, fala taruddahu, jangan kamu tolak. Apapun yang terjadi, mahmakan. Maka betul dia datang ke pantai. Begitu angslop dia lihat matahari itu, disebut nama-nama yang ada di situ, fa kharaja asyai'u minan nahri. Akhirnya betul-betul keluar makhluk itu. Qala, kemudian ia mengatakan, makhluk itu mengatakan, atlubu minka umuran taf'aluha. Aku minta perkara-perkara yang kamu harus melaksanakannya. Matatruku syai'am minha, apakah kamu mau untuk tidak meninggalkannya, artinya melakukan semuanya? Qala, karena sudah kebelet pengen punya harta banyak, maka ia mengatakan ma'atruku minka syai'an, saya tidak akan tinggalkan sesuatu pun. Maka makhluk ini mengatakan fa'awwalu amrin talabahu minni, hal pertama yang diminta kepadaku, kata orang ini kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr, qala tatrukus sholata, kamu tinggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat, hartamu akan jadi banyak. Kaget orang yang tadi. Kemudian dia mengatakan, qal min nikmatillahi alaihi ala annani mundus sighari, dari nikmat yang besar yang diberikan Allah kepadaku, annani mundus sighari, sesungguhnya aku ini dari kecil, wa ana nasya'tu ala sholati, dan aku ini tumbuh karena sholat itu, diajari orang tua dari kecil untuk sholat, dibiasakan untuk sholat. Kadang-kadang kalau nggak disolat sampai dipukul, dioyak-oyak ke masjid untuk berjamaah dan sebagainya. Wal muhafadzati 'alaiha, untuk terus membiasakannya, memelihara sholat itu. Wala ufakkiru bitarkiha, dan tidak pernah terlintas sedikit pun untuk meninggalkannya. Abadan mahmakan, selama-lamanya tidak akan saya tinggalkan apapun yang terjadi, meskipun saya tidak punya uang. Wa hadza minan ni'ami, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Fasadara minha as-sautu wa raja'a ila makani. Nah, akhirnya kemudian terdengar suara keras dan makhluk itu hilang. Tidak jadi dapat uang banyak, harta banyak. Kenapa? Karena dia mempertahankan sholat. Ternyata sholat itu kalau dibandingkan dengan dunia seisinya ini lebih baik. Nah, coba kita tes nih. Misalkan kita disuruh orang untuk tidak sholat fardu, diijoli kalih arto 100.000 dinten niku
kinten-kinten purun apa mboten? Salat fardu sedina dijoli 100.000. Purun apa mboten? Mboten nggih. Enten sing purun. Mboten. Sakniki diundhakne dados 1 juta. Enten tiyang nyukani 1 juta ning kula pansedaya ninggalke salat fardu 1 dinten. Purun apa mboten kinten-kinten? 1 juta niku mboten nggih. Abot gitu, abot. 1 miliar pikir-pikir. Kinten-kinten terus abot niku. Insyaallah terus abot. Gimana nggih? Nah, berarti kula panjenengan niku aslinya sudah mau masuk level namanya az-zahadah. Maka kalau kita membaca sabda Nabi Muhammad SAW, ini banyak ditulis di dalam hadis, perawi-perawi hadis, di dalam kitab Sahih Muslim enten, Sahih Bukhari wonten, Sunan Tirmidzi wonten, As-Sunan Al-Kubra Imam An-Nasa'i nggih wonten. Saya akan bacakan dari Al-Hawi Al-Kabir. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda ngeten. Annahu qol raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pasti niki hadis sampun familiar ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya apa? Qobliyah subuh. Ternyata lebih baik daripada ketika masuk subuh sebelum qomat sholat 2 rakaat takhfif ringan. Kulya kulhu. Kalau panjang yang mboten napa saja nih. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru sunnahnya saja. Apalagi sholat fardunya. Maka orang yang sudah sampai makom namanya az-zahadah, dia rutin sholat fajar diganti dengan harta apapun itu dia tidak mau, karena dia tahu bahwasanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat fardu. Apa itu az-zahadah? Kalau kita sampai makom sana itu, az-zahadah itu kalau kita baca di dalam kitab namanya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Kitab ini genrenya, jenisnya kitab apa ini? Jadi kitab ini banyak jenisnya. Syuruhul Hadis. Kitab ini adalah penjelas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang menulis Al-Imam Ali bin Muhammad Abul Hasan Nuruddin Al-Harawi. Apa yang dimaksud az-zahadah, kezuhudan itu? Beliau mengatakan tarkur raghbati fid dunya, yaitu meninggalkan kecenderungan kita terhadap dunia ini. Maknanya apa? Laisat bitahrimil halal. Maknanya bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang halal. Kita melarang diri kita untuk makan yang enak, misalkan tidak boleh makan daging, min aklil lahmi awil halwa. Manis-manis juga enggak boleh, wal fawakih enggak boleh makan buah-buah yang enak, durian enggak boleh makan. Berarti kita zuhud mboten ngoten niku. Walub si atsaub al jadid juga enggak boleh berpakaian baru kalau lebaran misalkan. Boleh. Tetapi itu semua harta dunia tidak menjadi tujuan kita di dalam hidup. Hanya dijadikan sebagai sarana untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka ada orang yang bertanya, kenapa kita sebagai orang mukmin, orang Islam itu kadang-kadang berbanding 360 derajat dengan orang-orang yang bukan muslim. Mereka rezekinya lancar, hartanya banyak. Kadang-kadang kita merasa kita sebagai orang mukmin, kita sholat terus, kenapa Allah tidak memberikan kita banyak harta dan lain sebagainya. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nanti hadis ini banyak juga
ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, ada juga di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir dan lain sebagainya. Saya akan baca dari Sunan Ibnu Majah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu indallahi." Seandainya dunia itu mempunyai bobot di sisi Allah janaha ba'udatin, meskipun bobotnya, nilainya itu seberat sayap nyamuk. Seandainya dinilai dunia ini ada bobotnya meskipun seberat sayap nyamuk, masaqo kafiron minha qatratan abada, maka Allah tidak akan sekali-kali memberikan setetes air kepada orang selain orang yang beriman. Artinya ternyata dunia ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ibaratnya kula panjenengan sedaya disukani ayam, tapi ayam niki sampun napa niku meninggal. Ayamnya sudah mati. Batang, bukan ayam yang kalau sudah napa niku kan nggih mati nggih. Ulam ayam niku kan mati, tapi ini batang. Sudah jadi bangkai, diberikan kepada kita kira-kira apakah kita mau? Tentu tidak. Bahkan kalau kita mau mengubur aja harus jauh dari rumah, karena saking jijiknya nggak maunya itu. Maka di sisi Allah dunia ini seperti itu. Maka diberikan kepada siapa saja, karena tidak ada nilainya. Bagi orang mukmin adalah akhirat, maka Allah menyiapkan akhirat di sana yang tidak diberikan kepada orang lain selain orang yang beriman. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka di dalam kehidupan dunia ini kita diperintahkan untuk ibtighaul wasilah. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah di dalam surat Al-Maidah. Apa makna wasilah ini? Carilah wasilah, carilah sarana. Apa makna sarana ini? Di dalam tafsir As-Samarqandi. Tafsir As-Samarqandi ini asli namanya adalah Bahrul Ulum, ditulis oleh Al-Imam As-Samarqandi, maka nama tafsirnya menjadi Tafsir As-Samarqandi. Beliau menerangkan mencari wasilah ini maksudnya apa? Beliau mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah sarana kepada Allah, maknanya utlubul qarabah wal fadilah bil a'malis sholihah. Carilah kedekatan, carilah keutamaan dengan beramal solih. Mencari amal-amal solih sehingga kita dekat kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi yakni fi taati. Tidak itu saja, kemudian kita jihad di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita mencari wasilah. Salah satu saja saya kasihkan contoh. Mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nanti yang dengan membaca Quran, ada yang dengan sholat duha, ada sholat qobliyah subuh, ada dengan tahajud. Syukur-syukur kalau bisa melakukan semuanya, tapi kan jarang. Bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad ini juga merupakan salah satu contoh. Maka ada sebuah kisah yang ditulis oleh Al-Imam As-Samarqandi, penulis tafsir tadi, di dalam kitab yang lain, tapi yaitu kitabnya namanya Tambihul Ghafilin. Beliau menulis di dalam kitabnya ini, qala sami'tu abi yahki, qala, saya mendengar bapak saya bercerita. Ini genrenya adalah suruhul hadis, sama penjelas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Sufyan ats-Tsauri,
Zaman dulu ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini siapa? Seorang ulama tabi'in, lahir tahun 77 Hijriyah. Jadi umurnya hampir sama dengan Al-Imam Hanafi. Imam Hanafi 80-an Hijriyah. Sufyan Ats-Tsauri ini lebih dulu daripada Imam Bukhari. Tetapi derajat hadis itu sama dengan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sampai pada level Amirul Mukminin fil hadis, derajat tertinggi di dalam hadis, menguasai seluruh seluk-beluk hadis. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri bainama huwa yatufu, ketika itu beliau tawaf di Ka'bah. Itra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yadha'u qadaman. Dia melihat ada seorang rajulan laki-laki. Yarfa'u qadaman artinya mengangkat kakinya, kemudian menaruh kakinya. Artinya ketika dia berjalan, setiap dia mengangkat kakinya, meletakkan kakinya, illa wa huwa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan setiap kali melangkah itu dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Terus nih. Qala qultu lahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, "Ya hadza innaka qad tarakta tasbih wa tahlila." Wahai kisana, wahai pemuda, sesungguhnya engkau telah meninggalkan tasbih, mengucapkan subhanallah, zikir-zikir, buat tahlil, meninggalkan tahlil, membaca la ilaha illallah. Ini mumpung di Ka'bah, maka zikir sebanyak mungkin, tasbih, tahlil itu kamu tinggalkan. Kamu kenapa hanya sholawat saja? Wa aqbalta bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kamu lakukan, kamu hanya bersolawat terus kepada Kanjeng Nabi. Hal indaka fi hadza syai'? Apakah ada rahasia di balik ini, wahai pemuda? Qala, ia kemudian mengatakan, man anta afakallah. Siapa engkau? Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Faqult ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ceritanya panjang. Sebenarnya pemuda ini tidak mau cerita kepada siapapun tentang masalah ini. Tetapi akhirnya setelah dialog dengan Sufyan Ats-Tsauri ini, kemudian dia cerita. Tsumma qala li. Ia kemudian berkata kepadaku, kharajtu wa walidi hajjan ila baitillahil haram. Dulu saya pernah dengan orang tuaku itu berangkat haji ke Masjidil Haram, hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sampai ketika kita sampai kepada suatu tempat, beberapa tempat, al-manazil, jam'un min manzil. Maridho walidi, orang tua saya, ayah saya itu sakit. Fakumtu li'alijahu, maka saya berusaha untuk mengobatinya. Fabainama ana dzata lailatin 'inda ra'sihi, maka pada suatu malam saya sambil mengobati ayah saya berada di sisi kepala beliau. Itmata walidi iswadda wajhu. Ternyata kemudian orang tua saya ini tidak kuat, sudah tidak kuat menanggung beban sakitnya. Akhirnya mata, beliau meninggal. Ketika meninggal, ini anaknya sendiri yang cerita. Iswadda wajhu, wajahnya itu menghitam. Iswadda artinya menghitam. Kalau pakai alif di tengah setelah wawu, ini ilmu shorof, itu tadinya sudah hitam menjadi tambah hitam. Tapi kalau iswadda tidak pada alif, itu tadinya tidak hitam sebenarnya, kemudian menjadi hitam. Nah, ini keunikan ilmu kaidah bahasa Arab. Dia berubah jadi hitam wajahnya itu. Faqultu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ayah meninggal, ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fajadabtu al-izaru ala wajhihi. Kemudian kain penutup
itu ditarik untuk menutupi wajah ayahnya ini. Faqattaituhu, saya tutupkan kepada wajah ayah saya. Faqalabatni aini fanimtu, menungguin ayahnya yang sudah meninggal ini, akhirnya dia ngantuk ketika itu, tertidur. Fa idza ana bi rajulin lam ara ahsana minhu wajhan. Ketika di dalam dia tertidur itu dia melihat orang ahsana minhu wajhan. Lam ara ahsana minhu wajhan, artinya belum pernah ia melihat orang yang wajahnya sebagus dia. Wala andufa minhu thawban, dan tidak pernah saya melihat orang yang mempunyai pakaian sebersih dia. Wala atyaba minhu rihan, dan tidak pernah aku melihat juga orang yang wangi seperti dia. Yarfa'u qadaman wa yadau ukhra, dia melangkahkan kakinya hatta dana min walidi, sampai dekat kepada ayah saya meninggal itu tadi. Fakashafal izaru an wajhi, kemudian kainnya ini yang menutupi wajah ayahnya ini dibuka oleh orang itu tadi. Fabyadda summa walla raji'an. Saya lihat itu ketika dibuka, tadinya saya lihat wajahnya hitam, ternyata ketika dibuka ibyadda, wajahnya berubah jadi putih. Fata'allaqtu bi thawbi faqult, kemudian saya sampai menarik pakaiannya supaya tidak pergi. Fakult, kemudian saya mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, man anta, siapa engkau? Manallahu ala walidi min ardil ghurbah, engkau telah diutus oleh Allah kepada orang tuaku di tanah yang asing ini. Ghurbah artinya asing. Kenapa disebut tanah asing? Karena mereka tidak tinggal di Mekah, kemudian pergi ke Mekah, maka disebut ardi al-ghurbah. Awama ta'rifuni, apakah engkau tidak tahu aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran, saya ini adalah Muhammad bin Abdullah, sang pemilik Quran. Ama inna walidaka, sesungguhnya ayahmu, kana musrifan ala nafsi, arti musrifan itu berdosa, salah tetapi melampaui batas. Ini musrif namanya. Dia banyak salahnya. Dulu dia banyak dosanya, ala nafsi. Mungkin tidak sholat, mungkin macam-macam, tidak puasa, tidak zakat, macam-macam. Walakin kana yukthirus sholata alaiya, tetapi selama hidupnya dia memperbanyak sholawat kepadaku. Falamma nazala, sampai ketika dia mau meninggal, nazala, mau meninggal maknanya, istaghatha bi, ia banyak bersolawat kepadaku untuk mendapatkan syafaatku, karena tidak yakin dengan amalnya. Kalian sholat bolong-bolong, puasa kadang tidak puasa, apa yang bisa diandalkan? Akhirnya sholawat terus. Wa ana ghiyathu liman aktsar sholata alayya, dan aku penolong bagi orang yang banyak sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang luhur, ini makna wabtagu ilaihil wasilah, mencari sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keutamaan-keutamaan yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian Ahad pagi menika. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.